Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan para pimpinan di lingkungan STIK PTIK, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama para siswa PTIK, para mahasiswa PTIK. Pertama, mari kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah melakukan aktivitas hari ini dengan mendekatkan diri kepada Allah, disertai menambah wawasan keagamaan kita. Mudah-mudahan pertemuan lewat Zoom ini bisa kita ambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kami hormati, tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu, ini judulnya agak aneh sedikit, Alumni Ramadan. Kata alumni itu biasanya digunakan oleh lulusan sebuah lembaga pendidikan atau sejenisnya. Misalnya alumni PTIK, STIK, alumni perguruan tinggi, alumni pondok pesantren, dan lain sebagainya. Biasanya agak cukup waktu lah. Jangan hanya ketemu sehari aja alumni. Dulu ada istilah alumni 212 itu. Enggak tahu itu masuk dalam kategori alumni apa enggak. Nah, kita ini sudah mengikuti pendidikan tiap tahun, mengikuti pelatihan tiap tahun yang kita sebut ya madrasah Ramadan lah kira-kira. Selama 1 bulan kita digembleng baik mental, pelatihan, pendidikan ya untuk mencerdaskan intelektualitas kita, mencerdaskan emosional kita, dan mencerdaskan spiritualitas kita. Setelah 1 bulan penuh kita diwisuda, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Begitu diwisuda kita mendapatkan gelar, Pak. Gelarnya ada 2, 1 muttaqin, yang nomor 2 muhsinin. Jadi la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau lulus berarti kita akan mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa. Bahkan ditambah lagi gelarnya, yaitu muhsinin, orang-orang yang berbuat kebajikan di atas rata-rata. Nah, oleh karena itu ada kode etik yang harus dijaga bagi alumni Ramadan.
Apa di antara kode etik yang harus dijaga? Di dalam Al-Quran dijelaskan kriteria muttaqin, yaitu antara lain alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra, mereka yang mau berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Infak itu juga satu akar kata dengan nafaqah. Kalau nafaqah biasanya diidentikan dengan kewajiban kita sebagai kepala keluarga untuk memberikan bekal nafaqah kepada keluarga. Misalnya nafaqah kepada istri, nafaqah kepada anak, nafaqah kepada orang tua, nafaqah kepada orang yang dekat dengan kita. Nafaqah pun kadang-kadang ada hal yang bersifat lahir, ada yang batin. Lahirnya seperti apa, batinnya seperti apa. Ada orang yang hanya bisa memberikan nafkah lahir tapi belum bisa secara penuh memberikan nafkah batin. Ada kalanya sebaliknya, nafkah batinnya iya, lahirnya kagak pernah. Bu. Nah, ini ada ibu-ibu. Kira-kira kalau saya mau tanya, suaminya pulang ke rumah, tapi duitnya nggak pulang ke rumah, dengan duitnya pulang ke rumah, tapi suaminya nggak pulang ke rumah, milih mana, Bu? Itu bukan nggak ada pilihan itu, Pak. Pilihannya cuma dua tadi. Duitnya pulang ke rumah, suaminya nggak pulang. Dengan suaminya pulang ke rumah tapi duitnya nggak pulang ke rumah. Nah, ini pengalaman ini. Kalau dulu zaman dulu yang penting suaminya pulang ke rumah walaupun duitnya nggak pulang. Tapi sekarang katanya dibalik, yang penting duitnya pulang. Ini guyon aja. Tentu yang kita harapkan suami dan duitnya pulang ke rumah. Artinya nafkah lahir maupun batin harus kita nikmati sama-sama. Nah, demikian pula kewajiban nafkah yang satu akar kata dengan infak tadi, memberikan perhatian kepada masyarakat, atau dalam bahasa sekarang disebut dengan kepedulian sosial. Itu harus kita berikan tidak hanya secara lahir, tapi harus berupa batin. Dengan saudara, dengan kawan, kalau bisa ya dua-duanya. Jadi salamnya iya, salamannya iya. Salamannya itu maksudnya amplopnya, bekalnya gitu. Ini kadang-kadang dibuat guyonan sama orang-orang politisi. Jadi satu ketika ada di daerah tertentu calon bupati pidato, Pak, calon bupati. Tapi membaca salamnya itu enggak fasih. Tapi ngasih duitnya banyak, Pak. Apa kata orang-orang? Dia ini salamnya memang enggak fasih, tapi salamannya fasih katanya.
Ya, ini yang pengalaman itu biasa dapat salaman. Artinya kita punya kepedulian kepada masyarakat, baik materi maupun imateri. Yang punya materi kita sedekahkan sebagian rezeki kita kepada mereka. Baik itu tentu kewajiban kita berupa zakat, infak, sedekah. Jangan lupa wakaf. Kadang-kadang kita ini yang di pikiran kita hanya sedekah, infak, zakat. Tapi wakafnya jarang, Pak. Nah, sekarang Indonesia, bangsa kita sedang menggalakkan kesadaran untuk berwakaf, termasuk wakaf uang. Wakaf itu kalau zaman dulu, Masya Allah, di Jakarta ini dulu banyak orang yang mewakafkan tanah. Mungkin termasuk, nggak tahu masjid ini. Hampir semua masjid, madrasah yang ada di Jakarta itu wakafnya orang terdahulu, termasuk kuburan. Orang dulu mewakafkan tanahnya untuk kuburan. Tapi kalau orang sekarang kuburannya dijual, diambil lagi. Ya. Jadi kesadaran untuk mewakafkan sebagian harta kita untuk kepentingan sosial itu sudah jarang. Nah, kalau nunggu punya tanah, ya mungkin sampai mati belum tentu punya tanah yang luas, Pak. Mungkin pernah saya sampaikan di sini, ya Pak ya. Kita ini kalau tidak karena anugerah Allah hidup di Jakarta, rasa-rasanya sulit untuk punya rumah sekaligus tanahnya yang ada di Jakarta. Apalagi, ini mohon maaf saya bukan nyindir, tapi ngomongin doang. Apalagi ASN. ASN yang di depan-depan ini nih. Ya. Ya. Kira-kira gaji kita dikumpulkan ini, Pak. Sejak mulai AA, PNS atau CPNS dikumpulkan 20 tahun, 30 tahun. Itu pun nggak dipakai untuk makan itu. Jadi gajinya ini dikumpulin sudah nyampe 20 tahun. Begitu 20 tahun sekarang dibuat beli rumah di Jakarta, dapat apa enggak, Pak? Kayaknya kok agak susah. Bagaimana mau mewakafkan tanah beribu-ribu meter? Punya tanah 100 meter aja empot-empotan di Jakarta. Nah, paling tidak Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa silahkan untuk wakaf uang. Ya. Untuk kepentingan kita. Itu namanya kepedulian yang sifatnya materi. Kepedulian sosial yang sifatnya imateri itu juga tidak kalah pentingnya. Menyenangkan orang, Pak. Kita ini membuat orang senang itu sudah pahala, apalagi di Jakarta. Saya ini kalau ngaji, ya suka ada guyonannya, Pak. Kadang-kadang orang tertentu nggak begitu suka. Itu kok ngaji guyon mulu, atau ngaji kok ada guyonannya. Saya jawab, lah di Jakarta ini ketawa itu hampir nggak pernah itu. Kalau nggak diajak guyon semakin stres kita ini, Pak. Jadi minimal kita ketemu ada guyonan itu sudah seneng, itu luar biasa. Kita bisa duduk-duduk begini kumpul, itu sudah
Sudah pahala besar. Jadi pahala itu jangan dipikir kok kalau kita sholat tahajud, sholat berkali-kali rakaat, wah itu tidak semua orang bisa. Asal kita nggak maksiat aja udah pahala itu, Pak. Coba kita punya duit 20.000, ngopi bareng, ketawa-ketawa, ngomong sana sini, asal nggak ngomongin orang aja, Pak ya, ketawa. Ada yang nanya, kamu miskin sudah berapa tahun? Ya, saya miskin sejak lahir katanya. Bahkan bapak saya juga miskin ya. Tapi bisa ketawa minum-minum kopi gitu 20.000, Pak. Sampai sore itu. Ya ini pengalaman ini. Sementara ada orang yang Masya Allah senang-senang, ya kan? Kalau kita ini 50.000 punya duit tapi gayanya ke mall, Masya Allah. Jadi penyakit itu, Pak, yang dipikirin, ngeliatin, ya Allah orang cantik-cantik, belanja macam-macam, kita cuman minum kopi doang, nggak cukup itu 50.000. Akhirnya punya pikiran-pikiran yang kotor, Pak, ya kan? Mereka senang-senang, kita ngopinya hanya segini doang. Masya Allah. Jadi akan lebih baik kita ini kumpul-kumpul modal 20.000, 10.000 tapi bisa ketawa, Pak. Bisa senang. Itu sudah bagian daripada ibadah. Karena apa? Tidak maksiat. Kalau kita ke mall nongkrong, banyak pikiran yang enggak ini. Mikirin bininya orang, mikirin harta bendanya orang, macam-macam. Nah, oleh karena itu kita semampu mungkin untuk memberikan infak yang berupa imateri. Kalau materinya nggak bisa, ya imateri. Bagaimana caranya? Ya menyenangkan orang lah. Minimal tidak ganggu orang. Minimal tidak menyakiti orang lain. Ngobrol apa kayak, ya kan, masa depan, ngobrol anak, ngobrol itu sudah. Cuma modal rokok 2 batang, ngobrol kemana-mana, sudah alhamdulillah itu, sudah pahala. Karena di Jakarta ini tidak maksiat saja sudah dianggap pahala itu. Karena apa? Keadaan yang mendorong untuk berbuat tidak baik itu banyak. Di Jakarta duduk-duduk ya di masjid, ya ngobrolin apa kek ya, asal tidak membicarakan orang, itu sudah pahala. Karena apa? Karena tidak maksiat kepada Allah. Jadi hidup itu dibuat enak aja. Nah, jadi pertama orang yang mau berinfak kepada Allah, berinfak punya kepedulian kepada orang lain berupa materi maupun immateri. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Lapang itu artinya ya punya duit, nggak punya duit, punya jabatan mau tidak punya jabatan, ya biasa saja. Ya, biasa saja. Kadang-kadang kita ini lebih enak jadi orang yang biasa-biasa, Pak. Ya, bisa duduk makan di warung. Coba kalau orang punya jabatan tinggi nggak bisa ya sembarangan, Pak. Kita masih naik motor, tiba-tiba ada warung berhenti makan, ya kan?
kita bisa beli jajan di pinggir jalan. Ada orang tua jualan apa gitu ya. Ya, kita beli padahal enggak penting-penting amat itu. Kita beli aja. Ya udah, ada kembalinya 500 rupiah, monggo ambil, 2000 ambil, sudah sodako itu. Ini kadang-kadang kita ini beli sama orang tua di pinggir jalan masih nawar. Ya Allah. Jadi tolong dibiasakan lah. Walaupun itu beli tisu itu kan. Saya itu kadang-kadang di mobil banyak tisu. Bukan mau beli, tapi kan dia datang, apalagi orang tua, anak kecil gitu. Ya udah, berapa? Ya sudah. Ya. Kadang-kadang kita mau sedekah, enggak ada apa? Ya lupa, tidak ada kesempatan. Bapak ngantor, setelah ngantor pulang, setelah itu tidur, tidak ada kesempatan untuk mikirin orang, Pak. Walaupun kerja itu juga mikirin orang, tapi paling tidak ada ibadah lain gitu. Ya sambil jalan ada orang jualan tisu, ya niat untuk membantu mereka. Ya Allah, niat. Sudah senangnya minta ampun. Berapa ini Bu? Ya 15.000. Kita bayar 20.000. Masya Allah, itu doanya panjang. Jangan-jangan ibadah kita yang diterima yang gitu-gitu, Pak. Kalau yang besar-besar itu hampir sulit diterima karena diceritakan banyak orang nanti. Keikhlasannya kurang. Tapi kalau ibadah yang remeh-remeh itu kadang-kadang yang menjadi ikhlas. Yang nomor 2, dalam ayat ini dijelaskan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha itu orang yang bisa menahan amarah. Nah, orang yang dapat predikat mutakin dan muhsinin tadi, dapat gelar itu harus menjaga kode etik. Antara lain kode etiknya adalah bagaimana mengontrol emosi kita, ini penting. Terutama suami. Kalau istri ya marah itu biasa saja. Ya Bu ya. Namanya istri itu kan sebetulnya ya itu yang ya kadang-kadang yang membuat suami jadi wali itu kan marahnya istri. Terutama suami betul-betul bisa mengontrol emosinya. Syukur-syukur istrinya juga sama. Tapi kalau ada istri yang marah, ya jangan diladenin dengan kemarahan yang sama. Kalau sama-sama marah, nanti lempar jumrah Aqobah itu pakai piring itu. Piringnya jadi terbang. Kita doakan saja. Dan itu marahnya istri kadang-kadang menjadi ladang amal kita, Pak. Udahlah, mau namanya istri ya. Dia marah itu karena memang kadang-kadang penat pikirannya, banyak yang harus dikerjakan gara-gara suami. Kurang memberikan perhatian, dikasih pekerjaan yang cukup banyak sehingga menimbulkan rasa marah. Tapi marahnya istri itu biasa. Bagaimana suami harus bisa menahan diri. Jadi ada seorang wali, Pak. Wali itu satu ketika memang keluar dari rumahnya karena tiap hari dibentak-bentak bini mulu.
begitu keluar ke hutan, ketemu orang sama-sama wali, melihat karomahnya. Jadi orang lain itu ketika berdoa, ya Allah, minta nasi, ya Allah, langsung jatuh itu, nasinya jatuh. Minta apa itu langsung diberikan oleh Allah. Oh, hebat banget ini. Hebat banget. Akhirnya orang yang dibentak-bentak bininya tadi, yang keluar tadi, ingin nyoba. Ternyata lebih dahsyat. Kalau orang lain itu minta satu, begitu dia minta dikasih dua, Pak. Orang lain minta apa, makanan sate misalnya dapat, dia minta langsung dapat dua. Wah, wali yang di depannya itu kaget. Kamu kok hebat? Ya, kamu juga hebat. Kamu punya ilmu apa kok bisa hebat kayak begitu? Nah, kata orang yang dibentak-bentak bininya tadi, saya kepingin tahu dong, kamu doanya apa dulu, nanti saya kasih tahu. Gantian. Apa katanya, Pak? Begitu dua wali orang lain tadi menceritakan bahwa saya doa begini karena tawassul dengan seorang wali. Seorang wali, katakanlah namanya Abdurrahman. Padahal Abdurrahman itu dia itu yang di depannya, Pak. Terkenal di luar bahwa orang Abdurrahman itu seorang wali, bisa jadi wali gara-gara sering dibentak istrinya. Jadi ada orang wali itu ada penyebabnya. Ada yang karena ya kesabarannya diberikan oleh Allah kemiskinan, ada yang lain. Ada yang gara-gara dibentak bininya jadi wali. Jadi oleh dunia luar itu terkenal dia wali karena terkenal sering dibentak bininya. Dia sendiri nggak tahu gitu. Nah, ini menjadi ya ngadem-ngademin bapak-bapak. Siapa tahu yang di antara kita sering dimarahin oleh istri, nanti lama-lama jadi wali. Nah, yang senyum-senyum ini ketahuan ini. Wali kelas, wali murid. Nah, ini. Jadi bagaimana mengontrol emosi itu harus kita latih terus-menerus. Itu kode etik kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Yang ketiga adalah wal afina 'anin nas. Kita punya kode etik untuk bersifat lapang dada. Lapang dada untuk biasa memberikan maaf kepada orang lain. Kalau bisa tiap hari sebelum tidur kita memaafkan orang lain yang punya salah kepada kita. Itu baru hebat. Jangan menunggu orang lain minta maaf. Apalagi orang sudah minta maaf kita tidak memaafkan, itu nggak benar lagi. Jadi kita harus membiasakan memaafkan orang lain, baik orang lain minta maaf maupun tidak minta maaf. Itu baru orang yang baik di atas rata-rata, Pak. Itu harus kita latih betul, bersifat lapang dada. Jangankan bininya sendiri, orang lain jauh saja kita maafkan. Lah ini ada suami udah minta maaf sama istrinya, belum dimaafin aja 3 hari. Ya. Jadi latihan kita memaafkan orang lain. Kalau kita bisa memaafkan orang lain, insya Allah hidup ini enak, Pak. Nggak ada beban hidup ini. Hidup itu
menjadi beban berat, menjadi problem besar. Salah satu faktornya adalah kita ini suka sulit memberikan maaf orang lain. Sehingga yang ada dalam otak pikiran kita itu kesalahan dan kebencian dengan orang lain. Orang lain punya salah kepada kita sedikit aja itu masih diinget-inget itu. Masih ada. Udah berapa tahun masih inget terus. Jadi kebawa, mau tidur kebawa, mau kemana kebawa aja. Sudah, kalau ada orang lain salah kepada kita, selesai. Insya Allah hidup kita ini nggak ada beban itu. Hidup kita sehat, pikiran sehat, hati kita sehat. Yang bikin kita nggak tenang dalam hidup, kita ini menaruh kebencian kepada orang lain. Salah sedikit aja dibesar-besarin, apalagi salah besar. Insya Allah kalau 3 hal itu betul-betul kita praktekkan, rasa-rasanya kok tenanglah. Walaupun dapat rezeki sebatok itu tidurnya ngorok. Yang penting tidur kita pulas, pulang kerja, istirahat, tidur, ayam kan? Pagi, subuh sudah bangun, ngopi, sudah jalan. Insya Allah tidak ada banyak problem dalam kehidupan kita. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa. Kita membaca suratul Fatihah, terutama kita hadiahkan untuk orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan segala dosa diampuni oleh Allah, amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.